Sesaat lagi Anda akan memasuki waktu peribadatan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, mohon silent atau menonaktifkan HP Anda selama ibadah berlangsung. Tuhan memberkati. Ketulusan. Mazmur 41 ayat 13. Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ketulusan adalah sikap hati yang jujur dan bersih hati. Dalam ketulusan tidak ada kepura-puraan. Ia sanggup berkata ya pada ya dan tidak kepada tidak. Ketulusan tidak meninggalkan jejak negatif, tetapi semuanya positif. Karena ketulusan keluar dari dalam hidup yang bersih hati, sungguh-sungguh, jujur, tidak pura-pura, dan tidak serong. Jagalah hatimu tetap tulus, karena orang yang tulus akan memandang wajah Tuhan. Mazmur 11 ayat 7. Tuhan memberkati. Untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita kembali berjumpa melalui tayangan video kali ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, di mana kita akan ambil dari Amsal pasal 13 ayat yang 13. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Amsal 13 ayat yang ke-13. Sesuai dengan apa yang kita baca dari firman Tuhan Amsal 13 ayat 13 tadi, firman Tuhan kali ini saya berikan judul renungan, jangan suka meremehkan. Jangan suka meremehkan. Nasihat, didikan, dan peringatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari sikap setiap orang tua kepada anak-anaknya, atau sikap dari Bapa Tuhan Allah kita kepada seluruh umatnya. Semuanya itu diberikan dengan tujuan yang baik, yaitu membentuk karakter dan menjaga karakter positif pada setiap pribadi sang anak, sehingga tidak melenceng jauh dari kebenaran firman Tuhan.
Makanya ketika kita melakukan kesalahan, orang tua kita selalu mengingatkan jangan seperti itu. Atau bahkan ketika kita tidak melakukan kesalahan, kita tetap diberikan masukan, nasihat-nasihat yang baik. Kalau kamu begini, nanti begini. Kalau kamu begitu, nanti begitu. Kira-kira demikian apa yang disampaikan oleh orang tua kita atau kakak-kakak pembimbing kita pada saat kita masih kecil, Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu dilakukan dengan tujuan yang baik, yakni membentuk karakter positif dalam setiap pribadi sang anak, dan setelah itu menjaganya agar sang anak tetap dalam karakter positif. Oleh sebab itu, sesuai apa yang tertulis di dalam Amsal 13 ayat 13 tadi, dikatakan di sana, jangan pernah meremehkan firman. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sang penulis Amsal sudah mengingatkan jauh-jauh hari tentang pentingnya sebuah didikan, tentang pentingnya sebuah nasihat. Bahkan di sana dikatakan firman. Kita tidak boleh meremehkan dari siapa itu yang memberikan nasihat. Sebab pada intinya bukan siapa yang memberikan, tetapi nasihatnya yang kita terima. Ketika seseorang menerima berbagai masukan dari siapapun, itu ia akan cenderung bertambah pengetahuannya, bertambah wawasannya. Sebaliknya ketika seseorang seringkali menolak masukan, didikan dan segala macam, maka makin sedikit pula apa yang ada di dalam diri orang itu. Oleh sebab itu, seperti yang dituliskan oleh penulis Amsal, jangan pernah meremehkan nasihat. Dalam sebuah kasus yang tertulis dalam Alkitab kita, ada sebuah kisah bagaimana sekelompok anak-anak yang mengalami nasib tragis seperti tertulis dalam Amsal akan menanggung akibatnya ketika mereka meremehkan orang lain. Dalam hal ini kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 23 dan 24, saya bacakan. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Ya, sebuah ejekan yang ditujukan kepada Elisa. Kita tahu Elisa adalah murid Elia, dan peristiwa ini berlalu ketika ada sebuah peristiwa besar terjadi di mana Elia, sang guru daripada Elisa ini, ia naik ke surga, dia anak Tuhan. Melalui kereta kuda dengan api serta badai yang luar biasa, secara ajaib. Dan setelah peristiwa itu, berjalanlah Elisa menuju ke Betel, dan di pinggiran kota Betel itu terkenal dengan keras, Bapak Ibu Saudara, karakternya keras. Ketika ia berjalan di pinggiran kota Betel, bertemulah ia dengan sekelompok anak-anak. Di sana dituliskan lebih dari 40 anak dalam kelompok itu, lalu meremehkan sang Elisa dengan mengatakan, naiklah botak, naiklah botak. Jadi ayat selanjutnya di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 24, lalu berpalinglah ia ke belakang, Elisa tadi, berpalinglah ia kepada anak-anak yang meledek tadi, dan ketika ia melihat mereka, yang anak-anak jumlahnya 40 lebih tadi, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-campik dari mereka 42 orang anak. Jadi mereka itu, anak-anak itu jumlahnya 42 orang anak. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita baca sepertinya kok sadis banget nih Elisa nih. Hanya dikatakan botak-botak saja, naiklah botak, lalu dia marah dan mengutuk mereka, hingga pada akhirnya keluarlah 2 ekor beruang dari hutan dan mencapik-campik 42 anak tadi. Sepertinya sadis. Namun ketika kita mengerti, mempelajari sesungguhnya isi dari ayat yang sebenarnya, kita akan mengerti latar belakang dari peristiwa ini. Ketika 42 orang anak ini meremehkan seorang hamba Tuhan, hamba Allah bernama Elisa, maka mereka menanggung akibatnya. Apa itu? Anak-anak yang dituliskan dalam Alkitab kita itu dalam kitab aslinya lebih tepat dikatakan Ketanim Ma'arim. Kata ini paling cocok diartikan bukan sebagai anak-anak, tetapi sebagai lelaki muda atau pria muda. Mungkin kalau dalam bahasa Alkitab, bahasa kita sehari-hari, lebih cocok diartikan sebagai remaja yang usianya mungkin 12 sampai 20 tahun. Jadi bukan anak-anak lagi, ya. Salah satu kata Ketanim Ma'arim itu juga dituliskan di dalam Kejadian 22 ayat 12 ketika menggambarkan seorang yang bernama Ishak di dalam peristiwa pengorbanan oleh bapaknya Abraham. Jadi bukan anak-anak lagi, Bapak Ibu Saudara, sudah remaja. Dan saat itu
Ishak ditengarai usianya sudah mencapai sekitar 20 tahun. Kata yang sama, ketanim makna arim tadi juga dituliskan di dalam Kejadian 37 ayat 2, di mana kata ini menggambarkan seorang sosok yang bernama Yusuf ketika ia saat itu telah mencapai usia 17 tahun. Jadi anak-anak yang dituliskan di dalam Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 tadi tidak menggambarkan seperti anak-anak yang kita bayangkan masih usia 5-6 tahun atau 7 tahun. Tetapi anak-anak ternyata yang dimaksudkan di sini adalah usianya sudah remaja, sudah seorang pemuda, sehingga lebih tepat diartikan pria muda atau lelaki muda. Jadi 42 anak itu kira-kira seperti itu kondisinya. Terus kemudian ketika mereka mengatakan naiklah botak, itu tidak menggambarkan bahwa kontur kota Betel yang naik turun, bukan seperti itu yang dimaksudkan. Memang kondisinya naik turun, tetapi tidak seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi kata naiklah ini adalah kata naiklah yang berupa ledekan, ejekan, atau remehkan ketika ia mengatakan naiklah botak. Karena sebelum peristiwa itu, seperti yang tadi saya katakan, terjadi sebuah peristiwa besar yang maha mulia, di mana seorang Elia diangkat Tuhan. Dan itu sindiran bagi Elisa dari mereka 42 anak itu. Karena di dalam peristiwa itu ternyata sebagian besar masyarakat di kota Betel tidak mempercayai peristiwa naiknya Elia ke surga, sehingga merupakan sindiran atau ejekan kepada seorang Elisa. Yang kedua, botak, kata botak itu ternyata di dalam perjanjian lama merupakan istilah yang sangat menyakitkan, atau yang disebut dengan kalimat makian. Kata botak itu seperti tertulis di dalam Yesaya pasal 3 ayat 17 dan 24, di sana bisa dibaca bahwa botak itu merupakan sindiran atau makian. Pengejekan tersebut ternyata apa yang dilakukan oleh 42 pemuda tadi ternyata pengejekan terhadap Allah dan orang-orang suruhan Tuhan. Kenapa? Karena latar belakangnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 Elia naik ke surga dan mereka tidak percaya akan peristiwa itu. Ketika mereka mengatakan naiklah botak, kata botak saja sudah makian, dikatakan naiklah botak, maka yang terjadi dia meremehkan peristiwa besar yang pernah terjadi kepada seorang Elia karena ketidakpercayaan mereka atas peristiwa itu. Sehingga kalimat naiklah botak itu merupakan sebuah kalimat ketidakpercayaan yang bernada remehan kepada hamba Tuhan. Dan kita tahu akibat dari peristiwa itu seperti tertulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 24, maka 42 orang pemuda ini menanggung akibatnya. Mereka dicabik-cabik oleh 2 ekor beruang. Itu yang terjadi dalam contoh kasus ketika seseorang atau banyak orang yang meremehkan hamba Tuhan, ketika banyak orang yang meremehkan orang yang diurapi Tuhan, ketika banyak orang meremehkan orang yang diutus Tuhan. Pada dasarnya di dalam kehidupan kekristenan tidak memandang itu hamba Tuhan atau siapapun, tetapi kita sebagai orang percaya tidak pernah diajarkan untuk meremehkan terhadap satu orang kepada orang yang lain, siapapun itu. Ketika kita meremehkan, maka Alkitab tadi mengatakan sama halnya dengan tidak percaya. Ketika seseorang meremehkan hamba Tuhan, maka sama halnya ia meremehkan Tuhan yang mengurus seorang hamba itu. Artinya ketika seseorang meremehkan hamba Tuhan, ia juga meremehkan Tuhan, karena Tuhan yang mengutusnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan suka meremehkan hamba Tuhan, apalagi hamba yang diutus Tuhan, yang diurapi Tuhan. Kita meremehkan kepada sesama saja tidak boleh. Kita meremehkan kepada orang lain saja tidak boleh, apalagi meremehkan seorang hamba Tuhan. Dan ada konsekuensi besar yang akan ditanggung. Hari ini firman Tuhan, saya garis bawahi kembali, jangan suka meremehkan. Kenapa kita tidak boleh meremehkan? Nanti kita akan baca di dalam ayat berikutnya. Oleh sebab itu di dalam Amsal 13 ayat 13 yang kita baca di atas tadi, tertulis dengan jelas bahwa mereka yang suka meremehkan firman yang berisi tentang nasihat, didikan atau peringatan akan menanggung konsekuensinya. Ya. Dalam sebuah kasus hal tersebut juga ditegaskan di dalam surat Ibrani pasal yang 12 ayat yang kelima, di mana dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Apa nasihat itu? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau memperingatkannya.
Pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan, jangan meremehkan didikan Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa apabila Tuhan memperingatkan kita, menegur kita, mungkin melalui masalah, melalui pergumulan, melalui sakit, penyakit, atau apapun itu. Banyak cara yang bisa Tuhan gunakan untuk menegur umatnya. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, seperti yang di depan saya katakan, bahwa teguran, didikan, nasihat itu bagian yang tak terpisahkan daripada hubungan antara Allah dengan umatnya, seperti hubungan seorang bapa kepada anaknya. Kenapa? Karena melalui didikan, nasihat, teguran, pengajaran, atau apapun itu, tujuannya hanya untuk membentuk karakter positif, atau bahkan menjaga karakter positif yang sudah ada di dalam setiap kita. Di dalam Amsal, kenapa kita tidak boleh meremehkan kepada satu orang kepada yang lain, terlebih khusus kepada hamba Tuhan? Dikatakan di dalam Amsal, orang yang suka meremehkan orang lain, orang yang suka meremehkan orang lain dikategorikan seperti orang bebal, Bapak Ibu Saudara. Amsal ayat yang ke-23 ayat 9, Amsal pasal 23 ayat yang ke-9 dikatakan, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Sekalipun kata-kata yang kita sampaikan adalah kata-kata yang bijak, di mata orang bebal tetap saja akan diremehkan, tetap saja akan dianggap enteng. Kata Alkitab menuliskan demikian, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Sekalipun kalimat kata-kata yang kita sampaikan adalah kata-kata yang bijak, namun di mata orang yang suka meremehkan, dianggapnya biasa saja. Kenapa demikian? Karena mereka memang sudah bebal, dalam arti tidak mau menerima nasihat, bebal dalam arti tidak mau menerima teguran, bebal dalam arti tidak mau menerima didikan. Kenapa? Karena ia akan menolak semuanya itu. Dia merasa mampu, dia merasa bisa, dan dia merasa tidak perlu orang lain, termasuk nasihat-nasihat dan didikannya. Dan itu ciri-ciri orang yang angkuh, yang sombong, Bapak Ibu Saudara, tidak baik di mata Tuhan. Tuhan tidak menyukai hal itu. Amsal sekali lagi menyamakan orang yang suka meremehkan terhadap nasihat adalah orang yang bebal. Amsal 23 ayat yang ke-9. Mengapa demikian? Mengapa orang yang suka meremehkan nasihat disebut orang bebal? Karena di dalam diri orang yang bebal tidak pernah ada yang disebut dengan hikmat yang memberikan kepadanya pengertian. Amsal 14 ayat 33. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 33. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang yang bebal. Dalam hati orang yang bebal tidak pernah mengenal hikmat, sementara hikmat itu memberikan pengertian. Artinya, ketika ia tidak menerima didikan, tidak menerima nasihat, meremehkan teguran, disebut orang bebal, karena di dalam diri orang bebal itu tidak mengenal pengertian. Ya tadi, seperti yang saya katakan, dia disebut bebal karena tidak pernah mau menerima teguran dan nasihat, sehingga tidak ada pengertian sama sekali, karena hikmat tidak ada di dalam diri orang itu. Kita ingat ayat yang pernah kita bahas sebelumnya, permulaan akan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang nggak takut akan Tuhan tidak pernah menerima hikmat, sehingga ia menolak didikan dan teguran, hingga pada akhirnya disebut dengan orang bebal. Hari ini sekali lagi kita diingatkan agar tidak suka meremehkan, karena akan dianggap sebagai orang bebal yang pada akhirnya akan menerima akibatnya. Sebaliknya, melalui kesempatan ini saya ingatkan, terimalah didikan, nasihat, dan teguran, baik dari orang tua, dari pembimbing, dari hamba-hamba Tuhan, supaya tujuannya kita semua baik-baik saja hidup kita, bahkan di masa depan. Orang yang menerima nasihat, didikan, dan teguran dari siapapun, ia akan hidup baik-baik, terutama hidup di masa depan. Kenapa? Sang penulis Amsal juga sudah mengatakan demikian. Amsal 19 ayat 20 dikatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jika seseorang menerima nasihat, teguran, didikan, tidak meremehkannya, ia akan menjadi bijak di masa depan. Dan orang yang bijak, kita tahu, orang yang bijak akan menuai keberhasilan. Orang yang bijak mampu mengontrol diri.
orang yang bijak mampu menguasai diri, hingga pada akhirnya orang yang bijak mampu bertindak apa yang seharusnya ia lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena orang bijak atau orang yang tidak suka meremehkan tadi, kitab kita mencatat di dalam Amsal 3 ayat 35, orang yang bijak, orang yang tidak suka meremehkan nasihat teguran atau tidak suka meremehkan orang lain tadi, bahkan tidak suka meremehkan hamba Tuhan, dikatakan orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Amsal 3 ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Itulah ending kehidupan daripada orang yang suka meremehkan orang lain, terlebih khusus kepada hamba-hamba Tuhan. Ia akan menerima cemooh. Sebaliknya, orang yang bijak yang menerima didikan teguran dan tidak meremehkan orang lain, dikatakan orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Jadi Bapak Ibu Saudara tinggal ada dua pilihan, mau jadi orang bebal atau jadi orang bijak. Konsekuensinya ketika Bapak Ibu Saudara menjadi orang bijak yang tidak meremehkan orang lain, ia akan mewarisi kehormatan. Sebaliknya orang yang bebal, orang yang menolak teguran, didikan dan segala macam, bahkan orang yang meremehkan orang lain akan disebut sebagai orang bebal. Dan pada akhirnya sesuai Alkitab katakan di dalam Amsal 3 ayat 35, orang yang bebal akan menerima cemooh. Itu berkat firman Tuhan hari ini buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dan kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan perjamuan dan kita akan lakukan perjamuan itu. Kita akan ikuti perjamuan. Kita pegang roti di tangan kanan kita angkat tinggi. Saya bacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita yakin roti yang di tangan kita adalah tubuh Kristus yang terpecah bagi kita? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita yakin cawan yang ada di tangan kita adalah darah Kristus yang tercurah bagi kita? Kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba, ya Bapa yang memberkati kami. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan bagi kami. Sampai hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, juga untuk mengikuti perjamuan kudus yang merupakan peringatan kami atas tubuh dan darah Tuhan yang telah dikorbankan untuk menebus dan menyelamatkan serta membayar dosa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan, kami diajarkan, kami ditegur dan dinasihati agar kami tidak memiliki sikap yang suka meremehkan kepada orang lain, kepada sesama, terlebih kepada hamba-hamba Tuhan. Karena melalui firman-Mu kami diperingatkan ketika kami meremehkan orang lain, tidak menerima nasihat, tidak menerima didikan, tidak menerima pengajaran, kami disamakan dengan kelompok orang bebal. Dan pada akhirnya endingnya setiap orang bebal akan menerima cemooh. Hari ini biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana itu Tuhan mengubahkan kehidupan kami agar kami boleh menjaga sikap dan perilaku kami terhadap sesama, terhadap orang lain, terlebih khusus kepada hamba-hamba Tuhan, agar sikap suka meremehkan itu hilang dari kehidupan kami. Sebaliknya kami menghormati, kami menghargai. Ketika kami menerima didikan, nasihat, dan teguran, peringatan dari siapapun itu, terlebih melalui hamba-Mu, karena itulah yang akan menguatkan dan membentuk karakter positif di dalam diri kami. Bahkan ketika kami telah ada karakter positif dalam setiap kehidupan kami, teguran, nasihat, didikan, pengajaran itu akan menjaga karakter-karakter baik, mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup semakin layak dan sempurna di hadapan Tuhan.
Ajar dan jaga kami Tuhan memiliki sikap kerendahan hati yang tidak suka meremehkan satu orang dengan yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan memberkati setiap orang yang menyaksikan video ini, sehingga firman Tuhan hari ini boleh merema dalam kehidupan mereka, menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan menerima nasihat dan teguran, tidak suka meremehkan satu orang dengan yang lain. Tuhan juga memberkati mereka melalui perjamuan kudus yang telah kami lakukan, memberikan kesempatan bagi kami untuk memperingati bagaimana tubuh dan darah Kristus yang terpecah bagi kami, dan itu semua yang menyelamatkan kami, itu yang menanggung dosa kami, itu yang membayar lunas dan menebus kami, bahkan sakit penyakit kami pun Tuhan telah tanggung melalui tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Saatnya kami bersyafaat untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Republik Indonesia. Tuhan berkati seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Tuhan memberkati pemerintah bangsa ini dari Pak Presiden sampai aparatur terendah, memberikan hikmat, kemampuan, dan kekuatan, serta membawa mereka lebih baik di dalam mengelola negeri ini untuk kemakmuran bangsa ini. Tuhan memberkati pula untuk hamba-hamba dan pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kehidupan mereka, pakai mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat setiap umat Tuhan. Umat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Lebih khusus mereka yang tergabung dalam Blok Hiu nomor 40 Taman Harapan Baru Gereja Betel Indonesia. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang dan ragu Tuhan kuatkan. Mereka yang merindukan jawaban atas doa-doa mereka kepada Tuhan, kami percaya, hamba percaya bahwa Tuhan telah membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati doa-doa mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati studi, bahkan pelayanan mereka. Kehidupan rumah tangga mereka Tuhan berkati, kembalikan sukacita dan harmonisasi kehidupan rumah tangga mereka sesuai dengan kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati anak-anak kami, baik saat belajar, saat kehidupan sehari-hari, penjagaan, penyertaan, dan kesehatan yang daripada Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Akhirnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah hari ini, dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saleh-saleh Kristus, angkat tanganmu, arahkan hati dan rohmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu siang, diberkatilah engkau pada waktu malam, diberkatilah engkau pada waktu di luar, dan diberkatilah engkau pada waktu di dalam rumah. Setiap apa yang kau lakukan semuanya menjadi berhasil karena Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.